Yo, welcome back to my channel Sukrilahi Pratama. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah video reaction untuk beberapa part-part atau bagian-bagian yang menurut aku harus di reaction ya. Berbeda dengan reaction biasanya. Di video kali ini tuh aku pengen bahas kayak kode-kode yang kudapatkan dan bagaimana kedekatan mereka menurut aku. Di sini aku juga mau bahas beberapa hal gitu ya. Tapi itu kayaknya di nanti aja deh. Karena sebelum itu aku mau nyaranin kalian buat nge-like video ini, berkomentar video ini, dan jangan lupa untuk subscribe gitu. Karena subscribe itu penting ya teman-teman. Asik. Oke, jadi mungkin kalian tuh semua udah nonton video terbarunya Vicky kan, yang ini. Dan aku yakin kalian udah ngelihat bagaimana perjalanan mereka hingga akhirnya kemana tuh ya, tempat makan kalau nggak salah ya. Nah, karena Vicky itu masih lapar tadinya. Nah, jadi di video itu aku mau bahas dari awal. Yang pertama, aku tuh mau bahas yang di bagian ini kan kita udah nonton ya, di bagian ini Potski itu yang mereka main game. Sampai hari ini aku masih belum tahu itu game apa gitu kan. Nah, kalau kita ke sini, ini adalah bagian dimana Tuba ngevlog sendiri gitu. Itu dikarenakan Vicky-nya pergi sholat. Jadi waktu Vicky sholat, Tubanya ngevlog. Dan kelihatan di sini tuh Tuba udah lebih apa ya, lebih akrab dengan kamera. Dan kayaknya ada kemungkinan besar kalau Tuba itu akan membuat channel sendiri nantinya. Ya mungkin dengan konten masak-masak, dan sampai saat ini dia kan belum bikin channel. Jadi kalau ada channel atas nama Tuba, ya, tolong jangan langsung percaya teman-teman. Nah aku itu aja. Seperti Vicky, seandainya ada channel YouTube pasti kan ditaruh di link dekat IG-nya paling enggaknya. Begitupun dengan Tuba seharusnya. Jadi kalau seandainya ada channel YouTube tentang Tuba atas nama Tuba, jangan langsung percaya gitu. Oke? Dan kalau kita melihat dari perjalanan mereka, di sepanjang perjalanan mereka ini selalu membuat apa ya, lelucon gitu yang menggemaskan. Kita juga bisa melihat Vicky itu dan Tuba adalah dua orang yang benar-benar sederhana. Mereka itu ramah dengan lingkungan sekitarnya, siapapun itu. Dia nggak ada apa namanya itu, milih-milih buat nyapa. Bahkan di sini video ini ya, kita bisa ngeliat Vicky itu menyapa orang, ada orang luar negeri yang di sana tuh dia sapa, tapi orang itu nggak noleh malah, jadi kelihatan kayak sombong gitu. Tapi nggak bermasalah buat Vicky. Di video sebelumnya juga ada Vicky itu ngomong sama orang di Komedi TV Real Life, dan sepertinya ownernya gitu nggak suka kalau Vicky ngobrol dengan anak buahnya. Ya kita nggak tahu lah ya bagaimana penilaian mereka. Bahkan kalau kalian nonton waktu si Tuba pengen jadi bodyguard Vicky tuh ada orang-orang yang bercandain Vicky waktu ini, ibarat tuh ngejek Vicky lah gitu waktu dia bikin vlog. Kita nggak tahu bagaimana penilaian orang luar negeri. Dan selama perjalanan ini Vicky kalau ngeliat orang gitu, kalau muka-mukanya mirip orang Indonesia gitu, dia bakalan nanya, "Bang, orang Indonesia bang?" gitu. Kayaknya Vicky udah kangen Indonesia juga waktu di sini ya teman-teman ya. Nah ini adalah momen makan ya, momen Vicky makan cabai dan Tuba itu melarang. Di sini tuh kita bisa melihat sekali lagi Tuba memperlihatkan perhatiannya ke Vicky. Dia bilang itu sejenis cabai pedas gitu. Jadi kalau nggak bagus buat perut. Tapi dengan santainya Vicky bilang, aku orang Indonesia gitu. Ya namanya orang Indonesia kan kebanyakan, apalagi Minang gitu kan, memang suka pedas-pedas coy. Jadi wajar lah gitu kan kalau Vicky banyak-banyak makan cabai. Tapi kita bisa lihat di situ Tuba ngingetin. Dan Vicky bilang, oh iya bentar. Sebelum itu aku mau bahas dulu yang bagian ini. Di sini tuh secara tidak langsung lagi anjay. Secara tidak sadar Vicky tuh bilang dawai. Dia sampai bilang, kok gak dawai terus ya gitu. Nah ini yang mau aku lurusin ke kalian gitu, karena aku udah nonton di beberapa channel yang udah ngupload video Vicky yang ini ya.
Gila coy, ini video baru berapa jam waktu itu ya, 1 jam atau mungkin 1,5 jam mereka sudah ngupload cerita reaction ini. Oke lah, itu hak masing-masing lah ya. Tapi yang pasti ada beberapa komentar yang aku lihat mengarah ke opini publik, opini publik itu yang ke arah negatif. Mereka berkomentar gini, si Vicky ngomong dawai, kayaknya si Vicky masih nggak move on dari Dayana deh. Jadi dia sama Tuba ini cuma konten ini, kalian jangan mau ini. Nah itu ada beberapa akun itu dia komentarnya hampir mirip itu. Aku yakin tuh yang punya satu orang, cuman dia berkomentar menggunakan kayak beberapa akun gitu. Dan komentarnya bersama. Itu ada beberapa channel ya teman-teman ya, aku nggak mau nyebutinnya, entah kalau sekarang itu masih ada komentarnya atau udah dihapus. Yang intinya itu adalah fans Vicky yang mengirim opini negatif ke Vicky. Itu bukan fans ya, nah itu haters gitu yang nyamar jadi fans. Ya gimana cara ngomongnya ya, susah guys. Kalau orang punya penyakit hati gitu, memang susah buat dijelasin ke dia gitu. Orang-orang kayak gitu tuh nggak bisa dinasihatin lagi, binasakan gitu. Ya semoga aja mereka tuh berhenti lah coy. Ini udah tahun berapa sih, masa masih iya main adu domba gitu. Dan kalau kita lanjut sedikit, oh iya aku lupa jelasin ya. Kalau seandainya nih aku klarifikasi ya, kenapa Vicky bisa ngomong dawai. Karena yang waktu sebelum ngomong dawai, dia tuh kan ada bilang di dalam video bahwa dia tuh ngobrol dengan orang Rusia namun tidak direkam sama Tuba kan. Nah itu bisa jadi kan bahasa Rusia sama Kazakhstan itu udah dawai kan tidak terlalu jauh gitu. Kemungkinan masih terbawa suasana waktu ngobrol, makanya keluar bahasa Kazakhstan. Intinya aku yakin lah, karena sekarang ini eranya pikiran Tukba, jadi ada aja orang-orang yang nggak suka, orang-orang yang masih belum move on, orang-orang yang masih terjebak di video lama Vicky dengan Dayana. Jadi mereka masih belum bisa move on dari itu ya, padahal kalau seandainya sekarang kalian itu memang mensupport Vicky nggak masalah gitu. Kalau memang kalian tuh mensupport Dayana juga nggak masalah. Intinya jangan sampai adu domba kan gitu ya, lebih pentingnya di situ sih. Aku juga mau bilang ada tuh channel, anjir itu sumpah ya, yang komen udah banyak sih, jangan nyebar hoax bang gitu. Ada channel tuh dia bilangnya malas lah bilang masalahnya. Intinya dia itu bikin kontennya hoax, sumpah hoax. Aku memang mencari view dari kontennya Vicky. Banyak juga para konten kreator yang membuat konten untuk mencari view dengan kontennya Vicky dan Tukba pastinya, karena lagi viral-viralnya nih. Tapi aku berusaha untuk tidak menyebarkan hoax sih. Aku berusaha menyampaikan apa yang terlihat, itu yang kusampaikan ke kalian gitu. Jadi di luar sana nggak bertebaran berita nggak benar. Nah ada nih salah satu channel gitu bikin konten yang hoax. Ya memang sih arahnya nggak jelek sih, memang nggak auranya nggak negatif untuk saat ini. Tapi kalau dia tergila-gila oleh view, bukan tidak mungkin someday dia bisa bikin video yang menjerumuskan Vicky. Bukan menjerumuskan ya, membuat Vicky terlihat jelek di masyarakat sih, netizen. Ya aku harap bagi teman-teman yang nonton, kalian lebih pintar-pintar lagi memilih channel untuk mencari informasi Vicky dan Tukba. Ada kok beberapa channel yang masih tapi masih banyak channel yang memberikan kalian informasi secara real gitu. Dan sebagai imun gitu, aku mau ngasih kan kemarin aku udah ngasih percakapan aku sama Bunda Eva ya. Aku sempat nanya kan, Bunda kapan kok nggak ikut ke Turki kan gitu. Nih bundanya tadi ngebales teman-teman tadi ya, kayaknya baru on, soalnya dia juga baru ngepost foto sama Vicky, jadi dia bales
Insya Allah gitu. Wah, ini adalah kode adik-adik. Hai. Aduh. Ya, kita doakan deh ya. Mungkin di summer, bukan summer sih, di musim dingin, musim dingin. Semoga aja Bunda ikut gitu. Kan Vicky katanya mau berangkat lagi. Ya kita doakan aja lah ya teman-teman ya. Wih. Oke. Mungkin sekian dulu video aku hari ini. Aku cuma bisa ngeulas dikit aja tentang video ini. Kalau kalian punya kritik dan saran, punya requestan juga, silahkan tuliskan di komentar. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.